Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, jika sudah ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-6, Kekalahan Jura. Pertempuran antara Borushiki dan Kawaki melawan Jura terus berlangsung dengan intensitas yang meningkat. Borushiki, setelah berhasil menggerakkan golem besar, menjadikan Jura terdesak di bawah tekanan yang tak terbantahkan. Kekuatan yang meluap dari Borushiki membuatnya tampak tak terkalahkan, sementara fokusnya tetap pada Jura sang ego Jubi, menunjukkan bahwa Momoshiki telah memiliki rencana tertentu sejak awal pertarungan. Di sisi lain, mode karma Kawaki turut berkontribusi dengan kekuatan yang mengesankan, membentuk aliansi duo Otsutsuki yang menakutkan. Kombinasi kekuatan Borushiki dan Kawaki mampu membuat Jura terdesak, menciptakan situasi yang sulit untuknya. Meskipun Jura berusaha sekuat tenaga, tampaknya kekuatan duo Otsutsuki ini membawa pertarungan ke arah yang tidak menguntungkan baginya. Adegan tiba-tiba berpindah saat Jura sedang membaca buku. Di tempat para ego Jubi itu berada, Jura berkata, "Dunia ini aneh ya." Seiring bertambahnya pengetahuan, justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Hal yang tidak ku mengerti semakin banyak, pengetahuan justru membuatku sadar akan ketidaktahuanku. Ini menarik. Omong-omong, perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Tampaknya aku tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaanku dalam buku manapun yang ada di sini. Mungkin sebaiknya aku pergi menemui Naruto Uzumaki. Di sana terlihat banyak sekali tumpukan buku, digambarkan itu adalah buku mengenai dunia shinobi masa lalu hingga saat ini. Seperti ada hal yang Jura tidak mengerti tentang dunia shinobi dan dirinya akan bertanya langsung kepada Naruto yang sedang berada di dimensi Kawaki. Namun, Jura tidak tahu di mana Naruto berada, dan dia bersama ego Jubi lainnya harus ke Konoha dan memaksa Kawaki mengatakan kebenaran mengenai keberadaan Naruto. Hidari mengejutkan dengan pertanyaannya, "Apa kau yakin, Jura, untuk mengincarnya sekarang?" Jura tanpa ragu menjawab, "Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mencarinya." Dengan keputusan yang diambil, Jura bersama ego Jubi lainnya bersiap menuju Konoha. Mereka membuka portal dimensi, memasuki alam semesta Konoha dengan tekad yang kuat. Keputusan ini tampaknya diarahkan kepada individu-individu tertentu yang memiliki hubungan dengan Konoha, semua ego Jubi, dengan target masing-masing, memasuki portal dengan keyakinan yang tinggi. Jura mengincar Naruto, Hidari mengincar Sarada, Matsuri mengincar Konohamaru, dan Bak mengincar Iida. Langkah percaya diri para ego Jubi ini menciptakan ketegangan yang mendalam, karena ancaman terhadap orang-orang yang mereka incar semakin dekat dengan kehancuran Konoha. Pertarungan antara Borushiki, Kawaki, dan Jura semakin memuncak ketika Borushiki kembali mengaktifkan kekuatan lamanya, yaitu burung api besarnya. Sebelum menggunakan teknik tersebut, Borushiki mengikat Jura dengan rantainya, membatasinya secara fisik. Dengan keadaan Jura yang terikat, Borushiki menyerangnya dengan burung api besar dari kekuatannya. Serangan tersebut mengenai Jura secara telak, tanpa ada kemungkinan baginya untuk menghindar karena terbelenggu oleh rantai Borushiki. Akibatnya, Jura jatuh ke tanah, terhempas oleh kekuatan dahsyat dari Borushiki. Sementara itu, Kawaki dari kejauhan turut ambil bagian dalam pertarungan ini. Dengan gesitnya, ia mengeluarkan besi hitamnya dari tanah dan menggunakan teknik yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Jigen kepada Naruto dan Sasuke. Aksi Kawaki ini menambah dimensi baru dalam pertarungan, menunjukkan bahwa mereka menggunakan berbagai strategi dan teknik untuk menghadapi Jura yang tangguh. Jura, dalam kondisi terdesak setelah terkena serangan besi hitam dari Kawaki, berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan teknik tanda cakarnya. Dengan teknik yang dimilikinya, Jura berhasil mundur dan berusaha memulihkan diri. Namun, Borushiki tidak memberikan kesempatan bagi Jura untuk bernapas. Dengan cepat, Borushiki menembakkan Uzuhiko ke arah Jura. Serangan tersebut mengenai Jura, dan efek dari Uzuhiko membuat tubuhnya seperti bergoyang-goyang, menciptakan kelemahan yang signifikan. Melihat keadaan Jura yang semakin rentan, ia memutuskan untuk memanggil kembali pasukan Sumeaka yang lebih banyak untuk memberikan perlindungan tambahan.
Para Sumeaka dengan sigap menyerang Borushiki dan Kawaki, menciptakan sedikit kelonggaran bagi Jura. Dalam kondisi yang sulit tersebut, Jura kembali menggunakan energi dari Jubi untuk mempercepat proses penyembuhannya, mencoba untuk kembali ke dalam pertarungan dengan kekuatan yang lebih optimal. Dengan kekuatan yang luar biasa, Borushiki dan Kawaki dengan mudahnya melenyapkan pasukan Sumeaka yang mereka hadapi. Namun, ketika mereka menghadapi para pasukan Sumeaka tersebut, mereka dihadapkan pada sebuah kejutan. Jura telah pulih sepenuhnya, lukanya sembuh dan efek dari Uzuhiko telah hilang. Kawaki, tanpa ragu, menarik keluar besi panjangnya untuk menyerang Jura. Namun, Jura dengan cepat menghilang, dan muncul kembali di belakang tubuh Kawaki. Dalam serangan balasan, Jura juga memunculkan besi panjangnya dan mencoba menghujam tubuh Kawaki. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang sangat tinggi ketika Kawaki, dengan sigap, menggunakan Sukuna Hikona untuk menghilangkan dirinya dan muncul kembali di belakang tubuh Jura. Adegan ini menciptakan pertarungan yang penuh dengan kecepatan dan keahlian, di mana setiap langkah dan serangan diikuti dengan reaksi cepat dan taktis. Pertarungan antara Borushiki, Kawaki, dan Jura terus berlanjut dengan tingkat intensitas yang tinggi. Borushiki, menyadari keadaan tidak menguntungkan untuk Kawaki, dengan cepat melancarkan serangan Raiton untuk memecah konsentrasi Jura. Namun, kehebatan Jura terlihat ketika ia dengan gesit menghindari serangan tersebut, menunjukkan kelincahan dan refleks yang luar biasa. Melihat peluang, Kawaki kembali menyerang Jura dengan tongkat besi panjangnya, tetapi Jura sekali lagi menunjukkan keterampilan menghindar yang superior, membuat serangan Kawaki tidak berhasil. Dalam keadaan yang menegangkan, Jura, dari titik buta, mencoba melancarkan serangan balik. Namun, Kawaki dengan kejelian tiba-tiba menghilang, menyusutkan tubuhnya, dan dengan gerakan cepat, berlari di sepanjang tongkat Jura. Dengan tendangan yang tiba-tiba dan akurat, Kawaki berhasil menendang Jura tepat di wajahnya, mengubah arah pertarungan dengan kecerdikan taktisnya. Pertarungan terus berlangsung dengan dinamika yang cepat dan penuh kejutan di antara ketiga karakter yang terlibat. Setelah jatuh ke tanah akibat tendangan tiba-tiba dari Kawaki, Jura mendapati dirinya berhadapan dengan Borushiki yang muncul dengan cepat di depannya. Kehadiran Borushiki mengagetkan Jura, yang mencoba mundur dengan menggunakan teknik tanda cakarnya. Namun, upaya itu sia-sia karena Borushiki dengan cepat menggunakan teknik rantai untuk mengunci pergerakan Jura. Rantai itu berhasil membuat Jura terbelenggu, menghilangkan kemampuannya untuk bergerak. Dalam keadaan terkunci, Jura mengakui kekuatan sejati Otsutsuki yang mengerikan, seperti yang pernah ia baca dalam bukunya. Jura, yang kini dihadapkan pada kekalahannya oleh duo Otsutsuki, terperangkap tanpa bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan pun muncul mengenai nasib Jura yang terjebak di antara Borushiki dan Kawaki, serta bagaimana pertarungan ini akan memengaruhi arah perjalanan cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-6, Kekalahan Jura. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.